Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Karena banyak sekali yang bertanya ya masalah perkabelan termasuk relay ya untuk lampu daymaker 4 lensa gitu. Ini banyak sekali yang bertanya tentang masalah pemasangan ataupun relay ya. Sebenarnya untuk lampu daymaker 4 lensa itu tidak pakai relay juga tidak apa-apa gitu. Kalian tinggal sambungkan mungkin dari kabel kunci kontak ataupun switch rem ya, bebas. Cuman balik lagi ya, lebih bagus dan lebih baik itu menggunakan relay. Ini saya sengaja sepilnya itu di siang hari, kemudian motor saya arahkan keluar supaya terkena sinar matahari dan supaya lebih jelas. Saya harap kalian tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Ini untuk relay, di sini saya menggunakan yang 12 volt 40 ampere ya. Kemudian di bagian belakang itu ada nomor-nomornya semacam kayak 30, 86, 85, kemudian 87. Kalian tinggal simak aja untuk bagian masalah pemasangannya. Kita bahas ataupun kita masuk ke bagian nomor 30 terlebih dahulu. Untuk nomor 30 di sini saya sambungkan ke aki ya, namun ke bagian plus. Memang agak rumit nih, cuman intinya saya perjelas di sini 30 ya, nih. Itu kita sambungkan ke bagian kabel aki. Jadi kabelnya tuh nyasar ke bagian dalam ya, di sono. Kemudian di sini ada warna merah. Ini merah ya. Kalau yang sebelahnya pink ini untuk alarm, ini merah. Kemudian nyasar ke bagian aki sini. Jadi kita sambungkan ke aki namun ke bagian yang plus. Usahakan untuk bagian aki ini kalian kasih sikring ataupun fuse. Di sini saya menggunakan sikring tabung ya. Tuh. Tujuannya supaya kalau seandainya terjadi korsleting ataupun arus balik kayak mudik aja. Intinya terjadi problem itu sikring yang putus, jadi tidak langsung ke aki. Nah, itu untuk nomor yang 30. Kemudian kita bahas ataupun kita masuk ke bagian sebelahnya dari 30 ya, masuk ke sini 85. Sebentar saya fokuskan dulu kameranya. Nih ada 85 ya. Untuk 85 ini itu saya ngambil di bagian massa. Untuk massa kalian bisa dari aki yang minnya, maksudnya minus gitu, atau kalian bisa ngambil dari body. Di sini untuk 85-nya saya itu ngambil ke bagian body. Nah, ini kalau ditelusuri dia nyambung ke bagian body. Dari sini bisa, ini juga bisa. Nah, untuk masa ini bagian klakson ya. Saya menggunakan 2 relay, tapi yang relay satunya itu ini untuk klakson. Kemudian untuk alarm, ini kabelnya menjalar sampai atas sini. Untuk alarm itu saya tidak pakai relay. Nah, itu untuk 85 ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke bagian 86. Untuk 86 kita telusuri di sini dia nyambung atau saya sambungkan ke bagian kabel kunci kontak. Untuk kabel kunci kontak ini kita ngambilnya di kabel warna hitam, jangan yang merah ya. Kalau yang merah itu strum standby. Artinya kalau seandainya kalian sambungkan ke warna merah, maka kalau seandainya kunci kontak dalam keadaan off, itu berarti arus ataupun setrum masih tetap ada karena strum standby. Tapi kalau warna hitam, ketika kunci kontak di on kan baru ada setrumnya. Nah, kalau yang ini baru disambungkan ke merah, tapi ya abaikan saja karena ini untuk alarmnya teman-teman. Selanjutnya tadi 30, 85, kemudian kita masuk 87, kemudian di sini sebelahnya ya, nomor 86 gitu. Apa 87 ya? 86 maksud saya agak lupa juga. Itu baru di sini kita sambungkan. Sebentar, agak lupa. Tadi yang dibahas itu 8 berapa ya? Maaf nih ya, agak lupa. Oh iya, tadi 86 ya. Sekarang kita berarti masuk atau bahas ke bagian nomor 87.
Nah, sebelah sini nih. Ini 87 nih. Ya. Yang saya tandai biru nih, 87. Untuk 87 di sini saya ngambil ya di bagian kabel saklarnya, teman-teman. Ini saklar lampu utama ataupun lampu jauhnya. Sebenarnya untuk saklarnya atau kabel saklarnya itu ada di kuning sini, teman-teman, di soket ini ya. Itu kuning. Saya putus. Jadi saya putus, kemudian saya sambungkan ke relay. Kalau seandainya tidak diputus, mungkin langsung disambung aja, itu nggak apa-apa. Cuman syaratnya soket yang ada di bagian sini ya, itu harus kalian copot kabelnya, bukan soketnya, maksudnya kabelnya copot, kemudian soketnya sambung lagi. Kalau seandainya disambung ke sini, kabel yang kuning nih ya, kan ada tuh kecil yang saya potong. Itu kalau seandainya disambungkan aja tapi tidak maksudnya disambungkan aja tapi tidak dipotong gitu, ataupun sebelah sininya tidak dilepas, maka arus dari AC-nya itu akan tetap nyambung. Nah, ini makanya saya potong, kemudian saya sambung dengan kabel warna biru ya. Di nyasarnya ke sini dia. Maaf sebentar. Nih, biru. Di nomor 87. Jadi untuk kabel yang kuning ini dia arus maksudnya sambungannya ke bagian saklar sebelah sini. Nah, di bagian saklar kan ini ada nih kuning tuh. Jadi kabel ini. Kalau mungkin kalian ribet ya, mungkin ribet gitu dari sini. Ya kalian tinggal sambungkan aja dari sini. Kuningnya kalian putus, kalian buat kabel lagi baru kemudian sambungkan ke relay. Intinya sebelah sini harus diputus. Nah, nanti pas putusannya kalian lakban lagi supaya tidak terkena air. Kalau seandainya sudah dirubah ataupun bagian ini kabel lampu utamanya itu udah saya putus kemudian sambung ke relay, maka untuk lampu dekat, lampu jauh itu sudah arusnya DC, teman-teman. Nah, untuk pemasangan relay sendiri sebenarnya ya masing-masing sih ya. Ada yang versinya juga beda-beda, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang jelas sekali lagi saya ulangin, untuk yang 30 ini setrum aki, 85 ini masanya, kalian bisa dari masa dari aki ataupun bodi sebelah sini. Kemudian 86 saya ngambil dari arus kunci kontak warna hitam kabelnya. Kemudian 87 itu masuk ke bagian kabel saklarnya warna kuning. Memang di sini banyak ya kuning ya. Ntar saya dekatkan supaya lebih paham aja. Kuning banyak ya. Cuman di sini ada kuning strip hijau, kuning strip hitam, kuning strip putih. Cuman di sini kalian harus ngambil di bagian kuningnya saja, tanpa harus ada strip. Ini kuning polos, kalian potong aja, kemudian tinggal kalian sambungkan ke bagian relay. Kalau seandainya sudah dipotong seperti ini, ya, itu usahakan kalian lakban, ya, supaya tidak terkena air. Karena ini sebenarnya masih ada arus AC-nya. Nah, kenapa saya sendiri ini tidak dilakban? Karena memang soket di bagian sininya sudah saya lepas, kabelnya maksudnya, bukan soket. Jadi ada kabelnya di sini, mana agak ribet juga ya dicopot. Maksudnya ini kalau karetnya dilepas itu kabelnya ada menjalar. Nah, kabel ini yang sudah saya lakban ya, kemudian saya tutupin. Kalau seandainya nggak ditutupin, dikhawatirkan kena air aja, nanti terjadi korsleting. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti arusnya sudah berubah menjadi DC. Nah, sebelum saya akhiri, di sini saya rekomendasikan kalian usahakan menggunakan lem bakar serta ini isolasi bakar seperti ini. Di saat proses penyambungan, contoh semacam kayak ini ya. Ini kan ada nih sambungan. Ini untuk arm ya. Bentar. Tuh. Ini kan ada lem bakar. Nah, kalau sudah lem bakar seperti ini, disambung kemudian kasih lem bakar, kemudian kalian kasih isolasi bakar juga. Karena sepengalaman saya kalau cuman disambung kemudian dikasih lakban hitam aja, itu alhasil mungkin beberapa bulan setelah dicek banyak banget korosi. Jadi di bagian sambungannya itu banyak sekali jamur putih ya, yang dimana itu bisa menyebabkan kabel menjadi tidak awet, termasuk kropos, dan bisa dibilang ketika ditarik itu langsung amburadul. Itu pengalaman saya. Makanya di sini prosesnya itu saya selalu sambungkan
pertama dengan lem bakar, kemudian isolasi bakar, kemudian dikasih lakban hitam. Jadi seperti ini ya, kayak semacam ini dalamnya ada lem bakarnya, kemudian kasih isolasi bakar juga seperti ini. Jadi awet teman-teman, kena air juga sampai sekarang aman-aman aja. Nah kemudian untuk masalah kabelnya, usahakan kalian beli kabel yang bagus ya, kabel yang mahal kalau bisa. Rekomendasi dari saya sih usahakan kalian membeli atau menggunakan kabel bintik seperti ini. Mungkin bisa menggunakan ukuran 0,8 ya, ini kalau nggak salah 0,8 kalau nggak salah, ataupun 0,5. Jadi intinya menggunakan kabel bintik ini karena dia kuat, tembaganya juga bagus ya, memang harganya lumayan mahal teman-teman. Oh iya, terakhir ini kabel senja ya, itu dia kabel senja lah dari lampu daymakernya. Itu saya ngambil dari arus kunci kontak yang sebelah sini. Jadi kan ada nih seperti ini sambungan ya, kemudian saya ngambil lagi di bagian sini nih. Kalau kalian bisa lihat dari sambungannya dari sini yang warna merah, kemudian di sini dia nyambung lagi ya, karena di sini untuk kabel dari kunci kontak itu alarm iya, relay iya gitu. Jadi saya ngambil dari sini, kemudian saya sambungkan lagi. Nah jadi kabel kuning yang dari lampu daymaker saya sambungkan ke sini kunci kontak. Kalau yang ini ke arah sono atas, ini adalah alarm ya. Makanya ketika dikontakkan lampu daymaker atau senjanya itu langsung nyala. Tapi nanti saya akan coba buatkan saklar baru, yang dimana nanti untuk lampu senjanya saya menggunakan saklar idling stop di sini. Nanti saya pasang ya ke sini. Jadi nanti si lampu itu atau lampu senjanya bisa dimatikan gitu. Contoh kalau seandainya mau starter, kita matikan dulu, kemudian setelah di starter hidup baru bisa dinyalakan gitu. Atau mungkin siang kayak kita tidak ingin menggunakan lampu senjanya, tinggal matikan. Jadi saklarnya mau saya gunakan dengan idling stop gitu. Sebenarnya untuk saklar bebas sih, mau yang bagaimana, banyak ya saklar on off. Cuman karena saya pengen nyoba aja menggunakan idling stop. Jadi nanti di sini kita coak, kita masukkan saklar ini. Oke, sementara sampai di sini aja untuk informasi perkabelan ataupun skema relay dari pemasangan lampu daymaker 4 lensanya. Dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.